Halo, kembali lagi di Wendy Hemat. Kali ini saya akan nge-review gedung yang ada di daerah Cilodong ya. Ini gedung Kostrad AD. Lebih tepatnya itu Kostrad Cilodong ya. Dia berada di antara rekreasi Kostrad Cilodong. Ada di dalamnya, ada kolam renang juga dalamnya. Ini nama aulanya itu kalau nggak salah Graha Prakasa ya. Graha Prakasa, nanti saya liatin. Untuk sewanya itu kurang lebih 12 juta, udah AC pula ya. Mari kita lihat untuk aulanya di dalamnya, sekaligus kita lihat untuk kamar riasnya. Untuk pengolahnya Pak Atna nanti saya taruh di kolom deskripsi. Untuk ketersediaan tanggalnya bisa hubungi langsung beliau ya, oke? Nama aulanya itu Graha Perkasa, itu ada di Kostrad Cilodong. Kalau kita di Cilodong tanyain aja kolam renang Kostrad Cilodong, dia berada di dalamnya ya. Ini kepunyaan Kostrad AD Cilodong. Ini area parkirnya cukup luas nih, kiri kanan ya. Oh ya, di depannya itu adalah lapangan tembak. Tapi kalau Sabtu Minggu kita pernikahan, untuk aktivitas lapangan tembaknya kayak sepertinya tidak ada. Ini parkiran kiri kanannya. Ini saya berada di lobinya. Jadi kalau seandainya pun hujan, drop off tamu itu tidak kehujanan. Tamu memasuk ke aula tidak kehujanan. Mari kita lihat nih. Kurang lebih sepertinya seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam. Ini pintunya ada dua, kiri kanan. Di sini nanti nih buat terima tamu biasanya ya. Penataan itu tergantung vendor yang kita pilih ya. Kita masuk ke dalam ya. Itu suara lapangan tembaknya. Ini kita berada di dalam. Ini aulanya nih, kiri kanannya saya lihatkan. Yang kita pakai itu aula yang di bawahnya ini. Di atas ada itu. Itu sebenarnya area kafe atau ruang makan bagi siswa pelatihan ya, siswa pelatihan AD-nya. Itu tidak kita pakai. Di persis saya berdiri ini biasa di sini tempat gazebo ataupun pergola pintu masuknya. Dan di sini nih model karpetnya sampai ke pelaminan. Seperti biasanya kiri kanan ini tempat penataan buffetnya, ataupun bisa stand gubukan. Penempatannya tinggal diposisikan kemauan masing-masing. Oh ya, ini panggungnya, ini panggung pelaminan. Panggung pelaminan tidak terlalu tinggi. Kalau mau pakai pelaminan yang agak tinggi seperti pelaminan Sumatera atau Padang gonjong itu tidak bisa. Tapi kalau Padang tanpa gonjong ini bisa. Baik, saya akan berdiri di depan panggung, kita lihat posisinya. Ini posisi saya di atas panggung nih. Area cukup luas, kalau untuk kapasitas normal ini bisa mencakup sampai 800 orang seharusnya sih ya. Tapi kalau selama PSBB pastinya itu di bawah atau maksimal 50% dari kapasitas. Udah AC juga ya. Oh iya, untuk sewanya ya, untuk sewanya itu kurang lebih sekitar 12 juta, udah AC standing 4, kiri kanannya itu 2 AC standing. Oh, 3 ya, 3 AC standing. Dan terdapat juga kursi. Mari kita lihat untuk kamar riasnya itu ada di belakang panggung. Mari kita lihat ya. Kamar rias toilet itu ada di belakang panggung, tapi lewatnya dari pintu samping, bukan dari belakang panggungnya lewatnya. Ini kamar riasnya. Biasanya 2 ya, kiri kanan. Bisa dihidupin nggak ya? Kita hidupin sebentar. Nih, kunci ya. Oke, kita tahu kamar riasnya berada di belakang panggung. Toiletnya pun di belakang panggung. Seperti saya bilang di awal tadi, untuk sewanya itu kurang lebih 12 juta, udah termasuk AC standing 3 pieces.
standing 5 PK kurang lebihnya sepertinya ini, dan dapat kursi juga. Dan yang belum itu adalah sound sistemnya belum ada. Kalau mau sewa dari pihak aula bisa, harganya itu kurang lebih sekitar 1,5 juta, atau mau bawa sendiri silakan bisa juga. Untuk worth it atau tidaknya tergantung pilihan pengantin sendiri ya. Tapi saya lihat ini cukup luas areanya. Untuk di Depok sih untuk aula pernikahan ini cukup langka dan tidak banyak. Untuk mau menghubungi pengolahnya saya taruh di deskripsi, bisa menghubungi langsung Pak Adnan untuk ketersediaan gedungnya. Oke, makasih. Ini saya berada di samping aula ya, kita lihat dari samping. Oh ya, kiri kanannya itu ada tangga menuju lantai 2, tapi itu tidak dipakai pada saat kita acara. Karena tangga ini menuju ke kafe ataupun tempat makan di atas ya. Itu buat fasilitas mahasiswa yang lagi pelajaran. Bukan buat fasilitas kita ya, ataupun fasilitas wedding. Oh ya, kenapa gedung Gor Cilodong tadi mahal di atas 10 juta alias 12 juta? Itu sebenarnya gedungnya itu bisa dipakai seharian atau seharian full penuh ya. Rata-rata gedung kalau kita nyewa itu dia menyewakan 2 sesi, ada sesi pagi sama sesi malam. Otomatis kalau kita acara dari pagi sampai jam 3 itu kan nggak bisa, karena ada mau masuk sesi malamnya ya. Cuma bedanya di Gor Cilodong ini, satu hari itu dia cuma terima 1 event. Jadi kalau pengantin mau dari acara pagi sampai malam itu pun bisa, karena makanya harganya agak lebih mahal. Tapi tetap konsekuensinya jika kelebihan waktu, biasanya di Gor Cilodong itu ada tambahan overtime waktu per jamnya itu 500.000. Jadi kalau seandainya kita mau dipakai di Gor Cilodong, mau buat acara adat Batak ataupun acara lain, itu kan acaranya panjang. Gedung itu sangat rekomendasi karena satu hari dia cuma terima 1 event. Oke, cukup paham ya. Terima kasih ya tambahan ya untuk Gor Cilodong.